Kira-kira enak berpikir dengan model brainstorming atau ya kalau brainstorming kan modelnya beda misalnya. Contoh yang sekarang lagi populer apa contohnya? Kalau dia modelnya kotak kayak di ini box. Contohnya apa kira-kira yang lagi populer? Atau yang lagi rame di Instagram atau di TikTok? Contohnya misalnya apa ya? Ada ide nggak? Yang lagi rame? Contohnya air pegunungan aja misalnya ya. Ya, air pegunungan. Kalau di brainstorming air pegunungan itu air yang apa? Dari awalnya kira-kira orang kebayang aqua itu air pegunungan misalnya. Terus le mineral dia bilang air alami. Kira-kira kalau air pegunungan gimana? Dia berasal dari terus apa lagi? Air pegunungan bersih, terus apa lagi kira-kira? Dingin, terus selanjutnya agak ini. Jadi keluar konteks kalau ini. Kan ini airnya bersih, ya kan? Kalau berpikirnya itu kayak gitu. Kalau bersih berarti dia apa lagi? Misalnya dia dingin. Kalau gunung apa lagi? Misalnya kalau gunung ini menyegarkan di sini. Menyegarkan, sehat. Ini kepisah lagi kalau sehat. Kalau gunung diidentikan apa gunung? Air gunung apa kira-kira? Air gunung apa kira-kira? Murni bisa murni masuknya di mana? Sehat, bersih, murni di sini. Kita mikirnya gunung dulu. Jangan keluar konteks. Kalau gunung kira-kira identiknya apa? Hijau, air nggak bisa dong. Apa kira-kira? Alami, ya kan? Apalagi? Alami, menyegarkan udah ada. Menyegarkan, bersih, dingin, menyegarkan, murni. Kalau sehat apalagi? Kalau gunung dulu nih. Fokusnya di sini dulu. Apalagi? Alami terus apalagi? Higienis berarti di sini. Jangan keluar dari sini misalnya. Higienis itu di sini. Ayo apa lagi lah? Kira-kira gunung alami yang sering mendaki apa kira-kira? Dilihat aja dibayangin gunung. Ayo. Ini kan udah dapet 3, tapi kita fokusnya yang di gunung. Ayo, apa lagi? Kira-kira apa lagi? Kita lihat ya, gunungan. Pegunungan. Gampang, kita pakai pemicu aja nggak apa-apa. Nih. Jadi gambarnya aja deh. Air pegunungan. Dari air pegunungan. Jangan ngawur. Kalau biasain model korporat aja. Kalau kamu suruh keluar nanti. Jangan ngawur. Kira-kira apa? Air pegunungan. Gunung alami apa lagi? Ayo latihan ini baru brainstorming kemarin kan udah. Dataran tinggi udah gunung itu definisinya. Ini definisi dari dataran tinggi.
bagus, mengalir, ya. Apalagi air gunung itu sungainya dibandingkan dengan daerah dataran rendah bedanya apa? Bukan, kalau di gunung itu pasti alir. Kalau di dataran rendah dia nggak mengalir, dia pelan gitu kan. Mengalirnya nggak terlalu ini. Apalagi yang menunjukkan itu. Ayo, satu lagi biar 4. Apaan? Apa kira-kira? Gunung alami mengalir, satu lagi. Jadi misalnya teman-teman mau bikin iklan, itu kan sebuah perusahaan air minum gitu kan. Dia mengklaim air minum itu dari pegunungan. Jadi teman-teman mau brainstorming itu kan dari gunung alami mengalir, terus apa lagi kira-kira? Asli nggak bisa, semuanya kan asli. Apa lagi kira-kira? Ya bisa aja kalau mau bikin sendiri asli gitu. Jangan keluar konteks ini. Dari gunung itu dilihat aja di sini. Yang biasa ke gunung itu lihat. Ya alami mengalir, terus apa lagi? Satu lagi. Ramah lingkungan bisa lagi, pusing lagi kamu harus bikin. Iya kan? Harus bikin lagi. Satu lagi yang biasanya diklaim oleh perusahaan air minum. Mata air. Betul. Ya, mata air. Karena kan mata air itu munculnya di mana? Di gunung. Coba kalau yang ramah lingkungan apa ramah lingkungan? Tanggung jawab coba. Udah dibikin satu ramah lingkungan apa lagi pecahannya? Kalau ramah lingkungan apa? Bebas apa? Bebas polusi. Terus apa lagi? Ramah lingkungan, bebas polusi, terus apa? Apa lagi kira-kira? Ramah lingkungan, bebas polusi. Jangan lihat yang udah ada, manis-manisnya yang itu kan udah ada. Apa lagi kira-kira? Ayo, ramah lingkungan. Dingin belum bisa ya. Masuk lagi kalau mau bikin. Apa lagi kira-kira? Satu lagi deh, bebas polusi. Bebas bahan kimia. Ini kan udah ya, bersih dingin, menyegarkan dan murni. Dan cukup belakang. Kalau sehat higienis apa lagi? Ini nggak usah aja nih. Sehat higienis jadinya apa lagi? Satu lagi. Sehat higienis apa? Biasanya minuman makanan yang sehat higienis itu apa lagi? Satu lagi. Oke, apa lagi? Sehat higienis. Apa kira-kira? Biar nggak keluar konteks. Sehat higienis apa? Steril udah masuk higienis bukan ya? Apa beda? Apa sama apa beda? Ini kan higienis steril. Apa lagi? Kira-kira satu lagi. Makanan itu selain sehat, higienis, atau minuman apa kira-kira ya? Apa kira-kira? Vitamin sehat ya. Sehat, higienis. Ada lagi nggak? Antibakteri masuknya higienis ya. Ya antibakteri. Biasanya identiknya apa? Mengandung apa biasanya?
itu bisa pH balance ya. Satu lagi selain pH balance apa? Yang mengandung apa biasanya? Air yang sehat atau makanan yang sehat itu mengandung oksigen, boleh oksigen kedua. Satu lagi selain oksigen, vitamin itu bahasa lainnya apa di minuman? Vitamin itu kan ada di buah makanan. Kira-kira apa disebutnya? Mineral yang mengandung ada bayangan kan? Sekarang kita bikin dari air pegunungan yang model brainstorming ini dimodelin dengan kotak. Namanya in a box. Kita melihatnya berbasis kepada parameter dan air pegunungan. Kita bikin misalnya 4 deh. Kita bikin 4 item aja, 4 parameter. Ini kalau secara teori, ini di sini nggak ada bentuk kotaknya ya. Ini ada nih modelnya. Memperbaiki keranjang cucian. Ini kan ada 5, nggak terlalu ini. Bisa bahan, bentuk, sentuhan, posisi. Kita bahas dari. Jadi in a box itu biasanya itu dikenal dengan nama General Morphological Analysis. Jadi ini merupakan analisis yang biasanya membedah suatu hal ataupun suatu kasus dengan beberapa parameter atau beberapa item, ya kan? Ini bisa dikaitkan dengan multidimensional, non quantifiable ataupun problem kompleks. Jadi bisa dilihat dari beberapa hal. Contohnya kita kalau air pegunungan itu kita lihatnya dari apa? 4 parameternya itu kira-kira. Kalau kita mau melihat air pegunungan, kita melihatnya dari apa kira-kira? 4 parameter. Contoh yang paling gampang apa namanya? Contoh yang paling gampang itu mobil listrik misalnya ya. Yang paling umum di lapangan. Parameter orang biasanya memilih mobil listrik itu faktor apa? Bebas polusi berarti faktor lingkungan. Terus apa lagi? Tidak melihatnya parameter. Berarti parameter kan ya. Jadi kita melihatnya pakai satu perspektif lingkungan berarti di sini ada bebas polusi, ya kan? Terus lingkungan apa lagi misalnya? Bebas polusi. Dia lingkungan bebas polusi, terus apa lagi ya? Bebas. Bahan bakar beda di sini lagi parameter berarti bahan bakarnya itu dengan listrik. Tidak perlu antri, ya kan? Apa lagi? Tidak perlu antri, bebas listrik, lebih murah. Apa lagi? 2 lagi apa kira-kira? Apa lagi kira-kira? Ayo kalau mobil listrik, misalnya masalah perform. Mesinnya gimana mesinnya? Mesinnya bebas suara. Tenaganya gimana tenaganya? Powerful. Misalnya perform engineer
mobilnya itu misalnya lebih awet gitu. Lebih awet, misalnya yang paling penting itu apa? Tanpa apa? Udah, tanpa suara kan udah. Tanpa servis ya, nggak perlu servis berulang kali. Apa lagi kira-kira? Parameter satunya lagi apa? Kalau mobil listrik? Teknologi boleh, teknologi. Teknologi dia bisa combine dengan AI. Terus apa lagi? Dia bisa AI itu bukan hanya ChatGPT, ya banyak di mobil itu bisa apa lagi? Dia ini apa namanya? Sensor ini apa namanya ya? Auto apa namanya itu? Autopilot, ya. Jadi nggak perlu setir sendiri, bisa kasih Google Map, bisa nyampe tujuan. Apa lagi kira-kira? Yang paling penting belum nih di sini. Apa di sini? Misalnya orang beli mobil itu karena faktor safety, faktor keselamatan. Keselamatannya gimana dia? Punya apa biasanya? Kalau mobil listrik biasanya sensor. Dia sensor mobil di depannya apa ya? Terus apa ya? Rem yang bisa mendadak gitu ya? Apa ya? Rem mendadak. Terus apa lagi? Udah paham kan ya? Contoh general meteorological. Kalau di air pegunungan apa di air pegunungan? Kalau di air pegunungan contohnya gimana? Ayo, di air pegunungan. Di air pegunungan, pakainya parameter, jangan model brainstorming. Kita lihatnya ini, bikin ini dulu. Safety, lingkungan, bahan bakar, perform, teknologi. Kalau kita ngomong bersih, berarti langsung di bawahnya. Ngerti nggak? Kita bikinnya parameternya dulu 1, 2, 3, 4, 5, bisa 6, bisa 7. Jangan bikin di bawahnya. Perform apa kira-kira? Air pegunungan, lingkungan, boleh lingkungan, apa lagi? Ini 1, bisa 10 nggak apa-apa. Manfaat, boleh manfaat. Manfaat bahan pasti air ya. Apa dari itu? Ayo, apa lagi kira-kira? Lingkungan dulu deh. Lingkungan gimana? Lingkungan dulu. Lingkungan apa? Kalau dari lingkungan air pegunungan itu identik dengan lingkungan, tapi lingkungan terlalu banget ya. Apa ya? Apa lagi? Lingkungan dataran tinggi, air bersih yang agak masuk. Apa lagi? Lingkungan ini kan kaitannya sama sustainability ya. Sustainability, dia keberlanjutan. Apa kira-kira lingkungan? Bersih. Ini kok lebih ke arah bebas polusi. Terus apa lagi? Yang agak nyambung itu ke lingkungan. Kalau air pegunungan. Ya ini istilah atasnya kalau nggak lingkungan diganti apa ya kira-kira ya? Ngerti lingkungan kan ya, sustainability kan ya? Dia dampak keberlanjutan. Kalau minum air pegunungan berarti dia merawat atau menjaga alam. Tapi kalau kita minum air pegunungan itu kita menjaga atau enggak? Ngerti enggak maksudnya? Nanti kalau kalian presentasi air pegunungan itu adalah faktor lingkungan, sustainability. Nanti orang yang tahu, orang yang aktivis lingkungan protes, di mana itu? Apa kepedulian kalian minum air apa namanya? Air pegunungan yang apa diimpor dari pegunungan terus dibawa ke Jabodetabek gitu kan? Kepedulian lingkungannya di mana? Iya enggak sih? Kan ini kan berpikir kritis juga.
Kalau diprotes gimana? Faktor apa kira-kira? Jangan lingkungan, apa aja kira-kira? Apa kira-kira? Atau lainnya dulu deh. Manfaat dulu deh, manfaat. Sehat. Kan sama kan? Cuma ini dipakai parameter apa lagi? Steril, manfaat. Manfaat. Jangan luar konteks. Manfaat air pegunungan sehat, apa lagi? Menyegarkan tubuh. Terus apa lagi? Menyegarkan tubuh. Terus apa lagi? Stamina, boleh. Terus apa lagi? Apalagi kira-kira kalau manfaat dari air pegunungan yang belum ada? Manfaat bersih manfaat gak? Manfaat ini jangan keluar konteks, jangan ngawur. Biasain berpikir pakai konteks. Iya kan? Apa kira-kira? Ayo apa? Apa? Enggak ada nyambungnya. Pembangkit listrik air pegunungan. Keluar konteks banget itu. Ini kan air pegunungan untuk minum. Kalian dapat order membuat iklan untuk sebuah perusahaan air minum. Air minum itu mengklaim perusahaan itu bahwa air itu adalah dari pegunungan. Jangan keluar konteks, ya. Jadi tugasnya itu kayak gitu. Kalian adalah sebuah PR. Seorang PR yang bekerja di sebuah lembaga PR atau PR agency, atau kalian adalah humas, membuat tagline atau iklan misalnya. Membuat iklan atau produk gitu kan yang dari perusahaan air minum kemasan. Ingat ini, air minum kemasan, jangan keluar konteks. Ntar dimarahin sama itu bos kalian. Hidrasi efektif. Hidrasi efektif. Hidrasi itu dia mengurangi dehidrasi. Iya gitu aja, bahasanya yang enak. Mengurangi dehidrasi. Apalagi? Ada lagi nggak? Kira-kira setelah manfaat apa berpikirnya? Setelah manfaat, ini kan parameternya. Tadi lingkungan kelihatannya nggak nyambung. Kalau manfaat apa manfaat? Selain manfaat, ini parameter ini. Teknologi nomor 5 ya. Performance, bahan bakar, lingkungan, sama nomor 1 safety. Ayo, selain manfaat apa? Atau maju aja, saya tunjuk. Nggak mikir sih masalahnya kalau ini. Packaging terlalu jauh nggak? Ini kan umum. Yang secara umum dulu deh, misalnya packaging itu spesifik banget ya. Itu apa? Masuknya dalam apa packaging? Kenapa harus bahan? Kenapa harus bahan? Kalau yang dicontoh itu kan bahan. Apa kenapa? Apa? Di atasnya bahan itu apa? Bahannya itu kan udah jelas air minum. Air minum pegunungan. Sumbernya kan udah pasti itu air minum pegunungan. Kira-kira itu apa? Atasnya itu parameternya. Apa kira-kira? Ini kalau contoh yang di itu, ini kan kategori 1, 2, 3, 4, 5, mau bikin 10 juga nggak apa-apa. Kan dia ada di bawahnya ini. Bisa ada fungsional, ukuran,
konstruksi, maintenance. Kalau ini kan melihatnya ada ke lingkungan, ini kan ada faktor lingkungan, ada ke kebijakan, nilai, ada demografi dan lain sebagainya, kan dia modelnya. Contoh yang paling umum ini deh, produk, demografi, revenue model, unique future, brand image. Kita fokuskan ke iklan ya. Kita fokuskan ke iklan aja. Ya, iklan suatu produk air minum. Kira-kira apa kalau orang berbicara mau membuat iklan tentang air minum pegunungan apa? Parameter, kita berpikirnya parameter dulu. Ini kan ada parameternya itu. Ada produk, demografi, revenue model, unique feature, brand message. Kira-kira apa kalau iklan? Manfaat pasti lah bisa. Ada lagi nggak? Ayo. Target pasar boleh. Sini nomor 4 misalnya, nomor 3. Pasar. Pasarnya seperti apa kalau air pegunungan? Apa? Masyarakat spesifik aja coba. Kan semuanya kan masyarakat targetnya. Apa yang ditarget dari pasar? Kalian mau menjual sebuah air minuman ke masyarakat udah pasti. Cuma targetnya yang di mana? Remaja. Misalnya apa? Fokusnya ke apa misalnya? Misalnya Gen Z, ya kan? Misal aja. Fokusnya Gen Z, berarti dia lepas dari Gen Z. Apa fokus dari itu Gen Z? Gak bisa, Gen Z dulu. Kita fokus di atasnya udah Gen Z, jadi ngikut dari sini. Apalagi di bawahnya. Apa kira-kira dari Gen Z? Apa pasar dari Gen Z itu apa kira-kira? Yang mau dibidik Gen Z di mana? Ini kan dari generasi ya. Misalnya kedua wilayah. Kalian mau memasarkan itu di Papua, Kalimantan, Sulawesi atau di mana? Gitu. Iya, perkotaan di mana? Spesifik. Misalnya Jabodetabek. Ya kan? Ya kan, jadi apalagi biasanya kalau pemasaran, dia kan targetnya pasar berdasarkan generasi, terus ada di wilayah, ya kan? Terus ciri khasnya apa biasanya? Ciri khas dari pasar tersebut? Feel after minum itu maksudnya gimana? Ciri khas itu misalnya berbasis Jabodetabek, dia berbasis kepada kelompok-kelompok tertentu, misalnya dia itu K-pop atau dia berdasarkan apa ya, orang-orang yang apa ya, anak-anak muda yang aktif gitu kan, anak muda yang pasif atau yang gimana kira-kira? Pasarnya yang spesifik. Ayo, apa? Gen Z yang kayak gimana? Gen Z yang ada di Jabodetabek. Untuk awalan lo ya, untuk awalan misalnya, bisa Indonesia boleh. Apa kira-kira? Gen Z yang kayak gimana? Memiliki ciri khas seperti apa? Pekerja. Udah lah, nggak nyambung. Gen Z, apa kira-kira? Ciri khas pekerja itu umum. Contohnya itu yang tadi saya contoh Gen Z di wilayah Jabodetabek, yang dia adalah K-popper. Lihat, dengerin dulu nih, K-popper atau dia penyuka kebebasan, orang yang apa ya, agak liberal gitu kan, yang memiliki pandangan yang progresif kayak gitu misalnya. Ciri khasnya apa ciri khasnya? Contohnya itu kalau apa namanya, roti, kue cake Harvest itu ya. Harvest itu nyisirnya ke siapa? Pasarnya. Orang kaya kayak gimana? Enggak, di bawahnya orang kaya itu ada lagi. Ini diajak berpikir, ini loh. Memang ribet, jadi orang mikir itu ribet. Orang kaya kayak gimana? Orang kaya kayak gimana? Ya orang kaya menengah, orang kaya level atas, orang kaya profesional, orang kaya pengusaha. Ngerti nggak maksudnya?
Dia kayak orang atas. Terus apa lagi kalau Harvest misalnya? Jangan ngawur mikirnya. Kalau ngawur mendingan diem aja. Apa kira-kira kalau orang kaya udah itu, apa lagi kira-kira? Orang kaya seperti apa lagi? Dibayangin, diimajinasikan. Jangan sosialita, boleh misalnya sosialita. Sosialita apa lagi? Apalagi kalau orang kaya, itu kalau Harvest misalnya. Yang paling penting orang kaya yang tidak membedakan halal dan haram. Iya enggak sih? Dia tidak membedakan kayak orang yang membedakan halal dan haram gitu. Karena kan misalnya dia kue yang pakai ram, kue yang pakai wine kayak gitu. Apalagi misalnya orang kaya seperti apa? Yang makan itu tidak identik dengan kuantitas, tapi makan dengan kualitas kayak gitu. Jadi orang berpikirnya spesifik gitu loh. Kalau Gen Z Jabodetabek apa? Ciri khasnya apa dari Gen Z-nya yang ditarget? Culture kayak gimana? Nyambung tadi. Saya kan ngomong tadi Gen Z misalnya yang dia suka musik K-pop. Dia Gen Z yang misalnya orang-orang yang kreatif ataupun orang-orang yang progresif yang selalu bergerak tidak hanya diam. Apa kira-kira? Gen Z yang apa kira-kira? Anti culture gimana maksudnya? Apa maksudnya culture apa? Yang kenceng ngomong coba. Gen Z yang apa? Suka olahraga, boleh. Dia suka olahraga. Jadi kalau bikin iklannya itu berarti Gen Z yang sedang lari. Ngerti nggak maksudnya? Atau dia main pedal atau main badminton. Ngerti nggak? Apalagi ciri-cirinya? Misalnya dia suka olahraga. Suka olahraga. Ini ciri khas. Ciri khas, misalnya di bawahnya ciri khas itu identitas. Orang yang punya anak muda yang suka olahraga itu biasanya ngapain? Identiknya, dia olahraga lari. Identiknya apa dia? Memakai apa? Atau item-item identitasnya dalam dirinya itu apa? Misalnya sepatu umum, enggak, yang paling ciri khas itu apa? Jam, smartwatch, enggak nyambung. Yang suka olahraga, identiknya apa identiknya? Kalau enggak itu kebiasaan yang dilakukan, kalau misalnya kebiasaan, identitas kebiasaan misalnya apa? Diet boleh. Diet, selain diet apa? Energi misalnya. Iya kan? Ada bayangan kan? Lebih gampangan mana? Model yang idea in the box atau yang brainstorming? Kalau selain pasar apa selain pasar? Kalian mau bikin iklan suatu produk air minum kemasan, harus memperhatikan, tadi udah memperhatikan manfaat, memperhatikan pasar, ada 2 yang kosong. Apalagi parameternya? Kualitas itu apa lagi? Kualitas itu apa ya? Atasnya dari kualitas. Nanti bentrok nggak dengan manfaat? Apa dengan manfaat sehat? Kira-kira apa? Proses pengolahan. Berarti boleh di sini. Pengolahan. Berarti kalau di iklannya itu nanti ada pabrik ya. Jadi ada gambar bergerak yang men-shoot bagaimana proses pengolahan yang ada di pabrik sampai pengiriman ke konsumen itu kayak gitu. Berarti apa kalau pengolahan? Pengolahan. Dia ada di pabrik. Airnya udah ada. Pengolahannya gimana dia misalnya? Lebih apa? Lebih spesifiknya apa kalau mesin? Iya, sulingan udah pasti disuling. Apa kira-kira? Misalnya apa? Dia teknologi
canggih, ya kan? Tanpa sentuhan manusia. Terus apa lagi? Pengolahan. Terus apa lagi? Ayo, apa lagi? Pengolahan. Ayo, apa pengolahan misalnya? Teknologi canggih tanpa sentuhan manusia, apa lagi? Ayo, packaging boleh di sini. Packaging apa, kalau packagingnya apa kira-kira? Orang itu kalau memperhatikan packaging, faktor yang diperhatikan apa? Packaging. Ini apa ya? Apa packaging? Packaging apa kira-kira kalau packaging? Rapi, apalagi selain itu? Kalau pabrik pasti rapi lah, namanya pabrikan teknologi. Itu desain. Packaging berarti dia ntar desain ya. Packaging itu desainnya. Desain. Enggak, packaging itu apa biasanya? Kalau packaging dulu. Packaging, kalau kalian lihat minum aqua dengan air mineral itu bedanya apa packagingnya? Beda desain bentuk. Itu kan desainnya, itu desain. Apa itu ada double tutup itu ya? Ada tutup, kalau air mineral kan mengklaim ada apa namanya? Ada apa itu plastik yang ditutupnya itu ya? Selain itu apa? Kira-kira nanti akan dibikin seperti apa packagingnya yang udah ada? Daur ulang bisa ya? Bisa. Jadi dia bisa didaur ulang. Itu kan iklannya di produk mineral itu kan khawatirnya itu botolnya itu akan menjadi sampah, akhirnya bisa didaur ulang. Desainnya kayak gimana desainnya? Ya praktis semua. Kemudian desainnya kayak gimana? Atau bikin lain, air minum dalam bentuk botol kayak bola atau misalnya minimal apa namanya packaging apa itu bentuknya itu lurus kayak botol biasa atau genggam di tangan atau minimalis atau gimana kira-kira? Minimalisnya kayak gimana? Minimalisnya kayak seperti apa? Mudah dibawa kemana-mana. Ya pasti dibawa di mana? Masa pakai bawa galon? Gimana? Ayo apa? Itu kelihatannya belum ada ya? Yang nggak ada minuman botol yang ada gantungannya udah ada belum? Ada nggak yang ada gantungannya? Yang botol 600 ml tumbler ya boleh, minimalis ada gantungannya. Ini pengolahan teknologi canggih, terus apa? Tanpa ada campuran boleh misalnya. Tanpa ada campuran dan memang apa misalnya apa lagi? Sudah, satu lagi deh. Yang ini apa kira-kira? Manfaat pasar pengolahan, terus satunya lagi apa? Teman-teman mau bikin iklan suatu produk air minum kemasan, parameter apa yang harus dilakukan, yang harus menjadi faktor utama? Manfaat udah, pasar udah, penjualan udah. Terus hal yang utama itu apa kira-kira? Misalnya yang pertama. Kira-kira apa kira-kira? Ayo kira-kira apa? Minimal 4 ntar kalau bikin 5 boleh 6, bawahnya agak banyak gitu. Ayo apa lagi? Biasanya air minum apa air minum dilihatnya? Parameter bukan di bawahnya. Kan ada revenue, kalau itu kan unique feature, brand message, demografi udah ya, demografi pasar,
produk pengolahan misalnya, atau mau produk, atau mau yang lainnya, atau brand boleh. Brandnya apa? Brand air minumnya yang kalian ingin diituin kira-kira apa? Faktor apa? Ini misalnya produk baru ya. Nanti jangan bikin yang udah ada ya. Misalnya Aqua, kalian bikin Aqua gitu. Jangan bikin yang belum ada, biar tidak terlihat, biar bisa membayangkan, mengimajinasikan. Brandnya ini air minumnya kayak gimana kira-kira? Iya, enggak, nama apa? Brandnya apa? Bukan, brand berkaitan dengan brand. Di bawah brandnya itu harus ada parameter di bawahnya itu seperti apa? Apa berkaitan dengan brand? Enggak, itu kan udah ada. Kalian sudah bikin air, aku minumnya udah ada. Iya kan? Kalian disuruh bikin iklan, nggak disuruh bikin logo, kan iklan doang. Suruh bikin iklan. Kecuali kalian nanti bikin, kalian misalnya ada tugas membuat logo, nanti boleh di sini logo. Brandnya apa? Misalnya berkaitan dengan brand. Ayo berkaitan dengan brand misalnya. Slogan. Mau bikin tagline berarti. Coba tagline-nya apa? Kalau logonya kemungkinan udah ada, karena kan dia udah ada produk. Tagline-nya apa misalnya? Tagline dalam arti bukan tagline yang bisa melekat pada brand tersebut ya, tapi tagline iklan. Apa misalnya? Brandnya apa? Tagline-nya apa? Kalau Aqua itu apa? Aqua, tagline-nya. Kalau mineral ada manis-manisnya. Ya coba. Ini tagline iklan ya. Ini tagline iklan, bukan tagline brand. Jadi kita bikinnya tagline iklan, tapi yang berkaitan dengan brand. Kebaikan mineral yang terlindungi. Pilih sehat, pilih mineral. Kalau aku apa? Tagline iklan. 100% murni, ya kan? Aqua dulu. Ayo, mau bikin tagline-nya apa kira-kira? Ayo, apa kira-kira? Ayo, disambungin sama ini, menyegarkan stamina. Atau mau bikin spesifik, teman-teman tinggal makan dari manfaat. Mau dipilih satu dari sehat, menyegarkan stamina, mengurangi dehidrasi, yang dipilih yang mana? Sehat udah ada, Aqua. Kalian bikin produk baru, jangan yang non-tech. Yang belum ada apa? Bukan, saya tinggal, ini kan ada 3 manfaat yang sudah ada, 3 parameter yang udah ada. Dari 3 parameter itu dipilih satu yang menonjol, yang akan kalian gunakan. Meningkatkan stamina. Stamina belum ada kan? Belum. Ayo pilih ini. Ngerti nggak maksudnya? Kalau pasar, mau yang dipilih yang mana? Mau diet, ini minuman untuk diet kalian agar lebih sehat. Ini minum yang energik, atau minum untuk orang yang suka olahraga, minum yang orang yang Jabodetabek atau Gen Z. Gimana? Biar nyambung sama stamina. Kan udah dipilih stamina. Energi boleh, nggak apa-apa. Yang agak nyambung. Dari pengolahan teknologi yang dipilih yang mana? Tanpa campuran. Tanpa bahan campuran boleh, nggak apa-apa. Ini kan pilihan ya. Sudah, sekarang tinggal bikin 3 lagi. Tagline-nya apa tagline-nya? Misalnya di sini ada brand, fokusnya ke tagline. Tagline-nya apa nomor 1? Pilihan nomor 1 deh. Iya, meningkatkan stamina.
Udah ada, jangan. Udah ada. Yang berkaitan dengan stamina itu apa misalnya? Tagline misalnya. Coba idenya kayak gimana coba? Ayo. Nggak apa-apa. Ada 3 pilihan, 4 pilihan nggak apa-apa, atau 5 pilihan. Tagline-nya apa? Tadi apa? Meningkatkan stamina, kita tulis aja deh. Meningkatkan stamina. Terus apa lagi? Ide 1, ayo lainnya. Nanti presentasi minggu depan yang belum maju, ya. Yang belum maju. Sudah gantian biar tahu, saya biar tahu petanya kayak gimana. Yang udah maju nanti dulu, terakhir. Meningkatkan stamina apa lagi? Ayo, apa lagi? Tagline-nya apa? Meningkatkan dan apa tadi? Meningkatkan apa? Jangan meningkatkan lagi, coba apa? Tenaga apa kira-kira di depannya tenaga? Jangan meningkatkan tenaga, kan ini udah meningkatkan stamina. Lebih bertenaga. Betul, lebih bertenaga. Lebih bertenaga. Jadi ini kelihatannya air minuman itu ya, sister company-nya Extra Joss, jangan-jangan. Nggak apa-apa, apa lagi? Lebih bertenaga, terus apa lagi? Udah ada. Jangan yang udah ada. Boleh digabungin. Apa lagi? Ayo. Apa lagi? Energi murni, boleh. Energi murni. Ada lagi? 5 lah, 5 biar ada pilihan. Apa kira-kira? Ayo. Atau udah 3, nggak apa-apa deh. Ini yang dipilih mana? Stay strong. Nggak apa-apa. Stay strong, stay pure. Apa lagi? Ada lagi nggak? Nomor 5 apa nomor 5? Stamina udah ada. Jangan ada yang kata sama, jangan. Satu lagi apa? Pure power udah ada, ini kan pure. Jangan ada yang sama. Atau udah deh, 4 aja. Biar nggak kesamaan. Tagline yang dipilih mana kira-kira? Yang nyambung sama stamina, energi tanpa ada campuran. Kira-kira apa? Yang lebih nyambung. Meningkatkan stamina, lebih bertenaga, energi murni, stay strong, stay pure, atau yang mana? Saya stay strong and stay gimana? Ada bayangan kan ya? Caranya ya? Nanti teman-teman bikinnya suatu produk ya. Tapi misalnya mau dirubah nggak apa-apa, mau bikinnya logo atau mau bikin tagline atau mau bikin desain boleh. Tapi berkaitan dengan suatu produk atau jasa pelayanan boleh berkaitan. Ini kan bisnis, logo, tagline, perencanaan program, SOP itu boleh. Nanti bisa dikaitin dengan dunia PR. Laporannya 1 slide aja, jangan panjang-panjang. 1 slide model kayak gini, di kotak-kotak kayak gini. Iya, satu gini. Namanya di sini aja. Nama brandnya apa? Misalnya udah ada desainnya kasih. Dan jangan yang sudah ada. Jangan yang sudah ada. Misalnya jasa wisata keluar angkasa, nggak apa-apa di sini. Atau brand yang apa, nama sendiri nggak apa-apa. Jangan yang sudah ada. Misalnya kalian bikin aqua di sini nggak boleh. Jangan produk yang imajiner aja. Biar latihan berimajinasi.
Jangan lupa bikin reelsnya di Instagram kelas atau di pribadi. Presentasinya bagi yang belum maju aja. Minggu depan majunya. Iya, minggu depan. Videonya terakhir nggak apa-apa. Videonya yang terakhir, majunya video-videonya terakhir nggak apa-apa. Tapi yang maju minggu depan slide-nya udah ada, wajib udah ada ini. Yang mau maju, kalau nggak mau berarti ditunjuk. Ini kita ada bayangan atau ada pertanyaan nggak? Ada pertanyaan nggak? Atau bingung? Nggak bingung kan? Contohnya banyak kok di Google. Kesininya minimal 3 ya. Jadi parameternya minimal ada 4, ke bawahnya minimal ada 3. Minimal 3 Pak. Iya. Enggak, kesininya 4. Satu parameter, ini kan parameter nih. Ini parameter atas. Itu 4. 4 minimal. Mau 5 nggak apa-apa, 10 itu berarti makin bagus. Bawahnya minimal 3. 1, 2, 3. Boleh 4, boleh 5. Nanti dipilih dikotakin yang kalian pilih, ngerti nggak? Dari bawahnya dikotakin atau dikasih warna gitu yang teman-teman pilih. Ngerti nggak? Jadi jangan cuma kasih ini doang, nanti kalian punya sikapnya seperti apa. Yang dipilih apa, yang dipilih ini. Nggak apa-apa, pilihannya itu personal ya. Pilihannya personal, jadi berdasarkan pendapat teman-teman sendiri. Ini kalau secara teorinya, ini kan. Ini awalnya kenapa orang itu berpikirnya ketika menganalisis sesuatu atau mencari permasalahan itu selalu dikaitkan dengan morfologi. Kira-kira kenapa? Morfologi itu misalnya ini tubuh manusia ya kan? Ini kan kalau morfologi itu kan bahasa, ini kan bahasa dari bahasa gitu kan ya, dari linguistik. Kalau di kedokteran itu kan disebutnya anatomi. Ini kan dari manusia misalnya. Kenapa orang itu kok berpikirnya harus morfologi? Harus berpikir morfologikal atau bersifat bagian-bagian. Kalau kalian misalnya melihat apa namanya mobil gitu ya, ya kan mobil. Mobil kalian itu blebek, apa istilahnya itu? Apa istilahnya ya kalau mobil ya? Dia ini duduk, jadi bunyinya tidak apa istilahnya ya, tidak mulus, tidak beraturan di knalpotnya. Berarti yang dicek pertama itu apa? Yang pertama kalian lihat itu apa? Misalnya dia Pembakaran. Yang pertama dilihat biasanya kalian mau nyetir mobil, mau jalan pertama kalian lihat apa? Enggak, biasanya yang pertama dilihat. Yang pertama dilihat itu apa lagi? Knalpot. Iya nggak sih? Knalpot dulu. Jadi anatomi itu apa istilahnya, melihatnya itu dari satu bagian ke bagian lainnya. Setelah lihat ngecek knalpot ngapain? Cek bensin. Iya kan? Bensin dibuka. Iya enggak? Bahan bakar. Habis apa enggak? Iya kan? Jangan-jangan itunya macet di situ full tapi ternyata bensinnya habis. Selain itu lihat apa? Bahan bakar. Itu kan bocor. Itu bocor. Apa? Mesin, ya kan? Nomor 3 lihat. Ngerti kan maksudnya? Misal teman-teman itu mengalami namanya neuropatik itu ya, kalau penyakit yang terkenal itu adalah neuropatik apa ya? Jadi dia model apa namanya?
apa ya? Jari-jarinya itu sakit di ujung kaki. Sering ngeluh apa ngeluh ini biasanya orang yang usianya 50 tahun ke atas atau 60 ke atas. Jadi dia sering teng gitu loh di jari kakinya. Yang pertama diperiksa sama dokter apa biasanya? Apa diperiksa sama kita misalnya? Kita mau ngecek sendiri. Biasanya apa yang kita lakukan? Ada rasa nyeri di kaki. Yang diperiksa pertama apa? Telapak misalnya di bagian kaki. Setelah bagian kaki, selanjutnya itu biasanya apa? Dikaitin sama apa? Sendi. Di kaki, sendi. Terus apa lagi? Anatomi kalau tubuh. Apa kira-kira? Kita sakit neuropatik ada di kaki. Apa yang akan diperiksa selanjutnya apa? Jadi telapak kaki diperiksa, kaki terus sendi, terus naik apa lagi? Kepala nanti terlalu jauh. Apa lagi biasanya? Kepala nggak apa-apa deh, kepala bukan dokter nggak ngerti. Kepala. Apa lagi? Kepalanya sakit apa tidak? Pusing apa tidak? Apa lagi biasanya? Yang paling penting apa yang paling penting? Pemeriksaan apa biasanya? Tekanan boleh. Sini apa pemeriksaan apa detak jantung? Jantung 4. Berarti tekanan di sini ya, tangan ya. Dia tekanan darah. Ada yang belum terakhir itu harus apa? Suhu. Bisa di kepala aja deh ya, di kepala aja suhu. Panas apa tidak? Apa satu yang terakhir? Pemeriksaan apa? Kalau orang sakit biasanya agak parah dia periksa apanya? Ini udah detak jantung. Ini nomor 4. Nadi udah detak jantung. Satu lagi yang paling penting orang harus periksa ke dokter, ke puskesmas, ke rumah sakit. Riwayat penyakit. Cek apa? Apa itu? Cek darah. Jantung udah ada. Cek. Tensi udah ada tadi. Tensi tekanan darah. Itu kan tekanan darah. Ini cek darah. Jadi dia kolesterolnya gimana, gulanya gimana, asam uratnya seperti apa. Jadi morfological itu seperti itu. Jadi kalau dalam teori bahasa itu misalnya itu ada kalimat misalnya saya suka kamu. Yang paling utama dari saya suka kamu itu saya suka kamu. Yang paling utama yang mana? Kok bisa suka sih? Saya suka kamu, saya cinta kamu. Yang paling utama saya. Kamu gimana? Ini namanya Chinese boxes. Kayak ini kan saya. Dia suka kamu, itu suka itu berdiri sendiri atau kamu bisa lepas sendiri atau nyambung? Lepas. Enggak, sukanya itu lepas. Dia bisa lepas independen atau harus nyambung ke kamu? Independen. Kok bisa independen? Alasannya apa? Dia saya suka itu nyambungnya ke kamu, ikutnya atau ke saya? Berarti gini, ya. Ini namanya morphological analysis tuh. Ngerti enggak? Jadi yang paling dominan siapa dari kalimat ini? Gitu. Itu namanya Chinese boxes. Sama itu analysis morphological. Kalau lebih panjang bisa lebih panjang. Ini kalau yang diungkapkan oleh Zygny itu kalau metode apa namanya in a box itu bisa meningkatkan efisiensi 100 kali otak kita. Ini kan klaimnya dia.
Jadi teman-teman kalau menganalisis morphological analysis itu ini yang paling penting ya, stimulate imagination dan bisa transparent to scan field of the possible of the future. Jadi kira-kira kedepannya seperti apa, bukan berpikir yang sudah ada doang. Ini tadi ya udah didiskusikan seperti trend skenario, power dan lain sebagainya. Ini ada keuntungannya seperti benefit ya, creativity, inovasi, decision making sama brainstorming in a team. Jadi kalau ini sebaratnya kalau kalian tim itu membuat air pegunungan, maka brand, teman-teman bikin brand tagline, terus ada satu lagi yang bikin manfaat, satu lagi yang bikin pasar, satu lagi yang bikin pengolahan. Jadi bisa dipecah-pecah. Ini step-stepnya standar lah. Ini contoh yang lainnya yang model itu.